Segala perbuatan terkutuk itu hanya semata kehilafannya saja. Jono tak merasa pernah mengeluarkan paksaan ataupun ancaman. Ayah bejat ini diseret ke Polsek Lubuk Dalam, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Di hadapan petugas, Jono dipaksa mempertanggungjawabkan segala kekejiannya. Polisi kemudian mendapatkan pengakuan jujur dari mulut Jono tanpa menemui kesulitan yang berarti. Awalnya mereka mengelak, kemudian setelah diadakan pendekatan dan dipertemukan dengan pihak keluarga dan korban, akhirnya dia menyadari akan perbuatannya. Hukuman panjang bagi Jono pun akan segera dimulai. Jono hanya bisa pasrah. Jono kadung berbuat dan tinggal menyerah pada hukum dan penyesalan. Anak kandung yang seharusnya dia kasihi dan lindungi justru malah dinodainya. Tak tanggung-tanggung, dia pun menanam benih di rahim Sari. Sudah tak ada tempat lagi baginya selain sisi dalam sebuah sel di dalam penjara. Penjara adalah satu-satunya yang tersisa. Merasa bersalah ataupun penyesalan tak lagi berguna. Jono harus terima hukuman apapun yang akan dijatuhkan kepadanya. Ya itulah namanya, sekarang saya baru menyadari namanya ini ya musibah, atau mungkin ya sudah cobaan bagi saya, Kak. Jadi saya menyukuri lagi Tuhan ini memang sudah ganjar saya kayak gini. Meski begitu, Jono masih merasa segala perbuatan terkutuk itu hanya semata kehilafannya saja. Jono tak merasa pernah mengeluarkan paksaan ataupun ancaman. Sang anak melayaninya dengan hati rela. Tak heran Jono masih mengharap hukuman ringanlah yang akan ia terima. Bahkan jauh di lubuk hati Jono, ia masih berani untuk berharap keluarga, terutama dia dan sang putri, mau menerimanya kembali di tengah-tengah mereka. Ya nyesal kalau sudah terjadi kayak ini. Saya cuma memperbaikkan diri saya sendiri, memperbaiki diri ini, dan mudah-mudahan nanti kalau pulang lagi bisa diterima sama pihak keluarga sana dan tetangga-tetangga dekat, atau terutama ya istri saya sendiri begitu. Saya ingin melanjutkan pernikahan ini demi kelangsungan anak saya untuk mencarikan nafkah gitu. Tentu saja ucapan dan rasa sesal Jono tak lagi berguna. Polisi tetap akan menuntutnya dengan pidana maksimal. Ia telah mencorengkan bara di hati istri dan putrinya. Ia telah pula melecehkan norma dan hukum dengan perbuatan cabulnya. Apalagi anak yang digaulinya masih terlampau belia. Parahnya lagi, sang anak kini sedang mengandung anaknya. Semakin beratlah hukuman yang kini harus ditanggung Jono. Yang jelas untuk tersangka Bonaji ini kita sangkakan dengan pasal 290 ya, 290 ayat 2E, yaitu bertubuh dengan anak di bawah umur. Kita juntukan lagi 294, itu yang pertama ancaman 15 tahun, yang kedua itu bersetubuh dengan anak sendiri, itu ancaman 7 tahun. Kini waktunya bagi Jono untuk memperbaiki diri, merenungkan kembali hidup dan tingkah lakunya di masa lampau, memikirkan lagi segala perbuatan keji yang telah ia jalani. Hingga suatu saat nanti bila hukum telah mengampuni dan ia bisa menghirup udara kebebasan, Jono mampu memperbaiki diri.